banyak sekali kita mencari ayat-ayat untuk kejahatan kita, ya. Kan yang penting kan coba kalau Anda tanya konsultasi sama pendeta dalam diskusi dosa nggak dosa, kan yang penting kan nggak begini, bukan masalah yang penting nggak penting. Alkitab itu membersihkan hati nurani kita. Nah, yang terpenting di dalam firman Tuhan adalah hati nurani kita, bukan masalah Anda mau berkelit, mau salah benar apa nggak salah, ya. Sebab yang paling penting adalah yang ada di hati kita. Hari ini firman Tuhan mengatakan jangan membunuh, ya, di dalam perintah Tuhan, ya, dikatakan jangan membunuh. Stop di situ, ya, dalam perintah Taurat itu. Tapi sebenarnya di dalam Keluaran 21 ayat 14 itu ada cerita sebelumnya tuh. Ya, kalau bilang jangan membunuh itu ada cerita-cerita lainnya yang ada ekornya lagi. Lihat ayat 14, Keluaran 21 ayat 14, tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya. Jadi bukan dia yang bunuh, ya. Nah, tipu daya itu caranya mereka adalah dengan menggunakan hukum yang lain. Ya. Nah, tadi Yesus berkata, firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada saudaranya, ya. Terus barang siapa mengatakan bahwa saudaranya adalah raka. Raka itu bebal begitu ya, bebal tadi katakan kafir, tapi itu sebenarnya bebal gitu ya. Dan mengatakan saudaramu itu adalah kafir atau bodoh, tapi itu sebenarnya bukan bodoh atau kafir ya, tetapi lebih tepat mengatakan saudara itu moreh itu artinya durhaka, ya, memberontak. Nah, tadi kita lihat ya, ada anak yang dianggap memberontak lalu bisa dibunuh. Ya, anak yang memberontak itu bisa dibunuh zaman itu. Jadi ada banyak perkara ya yang bisa buat bunuh orang gitu. Dituduh memberontak, dituduh berzina, dituduh macam-macam ya. Tetapi intinya adalah sebuah tipu daya. Nah, di dalam Talmud ya, di dalam tradisi waktu itu belum ada Talmud ya. Di dalam tradisinya orang Yahudi waktu itu di zaman Yesus itu orang itu tetap di situ. Nah, kayak misalnya boleh menceraikan istrinya asal memberi surat cerai. Nanti dulu, itu ada sebabnya itu. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan kamu telah mendengar firman yang dikatakan kepada nenek moyangmu, itu bukan firman Tuhan yang dimaksud ya. Tetapi kamu telah mendengar perkataan yang dikatakan, ajaran yang dikatakan kepada nenek moyangmu. Yaitu apa? Ajaran turun-temurun, bukan firman Tuhan yang dalam Torah. Jadi mereka maunya, pokoknya jangan membunuh. Yang membunuh harus dihukum. Tadi ya, yang barang siapa membunuh harus dihukum. Nanti dulu, membunuhnya karena apa nih? Ya kan? Atau jangan-jangan dia nggak membunuh, tetapi dia dengan sengaja, dia dengan segala tipu muslihat, ya, membuat orang terbunuh. Sengaja dijebak. Ya, dijebak untuk dia misalnya durhaka kepada ibunya, dianggap durhaka. Oh, itu bisa dibunuh ya, anak yang durhaka itu bisa dibunuh, dirajam pakai batu. Atau dianggap berzinah, dijebak untuk berzinah, dijebak untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Makanya tadi Yesus bisa ada panjang lebar. Ternyata di dalam Torah dijelaskan, ya, bahkan orang yang marah itu pun sebenarnya, ya, itu bisa mati dibunuh. Yang ayat 14 ini, tetapi apabila seorang berlaku angkara, sehingga membunuhnya dengan tipu daya. Jadi membunuh dengan tangan orang lain, walaupun nggak ada, tetapi dia ketahuan, dia memang marah sama orang itu. Terus lihat ayat 15, siapa yang memukul ayah dan ibunya pastilah dia hukum mati. Ya, nanti ada lagi di ayat selanjutnya itu di dalam ulangan tadi, ulangan yang kita baca, ulangan 21, 18, 21 itu orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya dan seterusnya. Nah, jadi saudaraku,
ketika kita belajar Torah dan Torah itu ada di dalam hati kita, Tuhan lagi ajarkan agar sebenarnya niatan itu sudah membuat kita nggak berkenan sama Tuhan. Niatan saja itu membuat kita menjadi orang yang membunuh. Baru niatan saja. Karena di dalam pelaksanaannya orang-orang menerapkan Torah adalah ketika sudah ada bukti, ya. Dan orang itu akan mencari bukti. Tetapi sebenarnya Torah itu adalah untuk membereskan hati nurani orang, bukan untuk membereskan hukum luarnya. Ya, mengapa orang kalau melanggar lampu merah itu harus ditilang? Karena orang ini nggak tahu diri. Dia tidak tahu gunanya lampu merah buat apa. Ya, saya kalau nyupir di Medan itu paling jengkel itu ya. Kalau lampu merah saya berhenti dari belakang diklakson sama angkot itu. Kalau lampu merah berhenti saya malah diklakson disuruh maju. Saya berhenti kok, saya nggak urusan, saya berhenti. Disundur, didorong sudah sama angkotnya itu. Didorong mobil saya dari belakang. Ketika saya turun, dia turun itu satu sama supirnya sama calo-calonya turun semua itu. Ya, jadi itu nggak cuma di Medan ya. Saya nggak tahu ya, sekarang Medan katanya sekarang Medan bagus, Palembang bagus. Tapi saya ingat sekali waktu saya ke Medan itu saya paling jengkel. Kalau makanya kalau ke Medan saya nggak mau setir mobil, saya suruh orang yang setir. Karena saya kalau saya udah patuh lalu lintas, saya didorong. Kalau saya ngelanggar, saya ditilang lah. Bingung kan? Coba ngelanggar lampu merah ditilang, saya berhenti di lampu merah didorong sama angkotnya. Kacau sekali, pokoknya saya pusing kalau di Medan itu. Tapi itu terjadi karena manusia itu membuat hukum itu, ya termasuk Anda membaca Alkitab itu buat mencari pembenaran, ya buat yang dicari celahnya, bahkan Alkitab pun ada cari celahnya. Nah itu yang terjadi, itulah sebabnya di Matius 5-7 itu Tuhan Yesus sedang membereskan hati nurani kita. Yang tertulis, kamu telah mendengar yang difirmankan. Itu adalah sebenarnya adalah tradisi yang dikatakan kepada tradisi. Tetapi aku berkata kepadamu, ya kan? Itulah Taurat yang aslinya, yang Yesus ngomong. Tetapi aku berkata, nah itulah Taurat. Seorang yang berlaku angkara, seorang yang marah, ya. Siapa yang mengatakan durhaka tadi ya, yang durhaka ayah sama anak durhaka. Nah itu hati-hati tuh ngomongin anak durhaka itu, karena itu bisa dibunuh tuh. Jadi nggak boleh kamu sembarangan ngomong begitu, ya. Siapa yang ngomongin dia bebal, oh itu hati-hati, karena orang yang bebal itu juga dibunuh ya. Orang yang bebal itu harus disingkirkan dari antara orang Israel, ada suatu kejahatan, kata firman Tuhan itu. itu banyak orang ya berkelit-kelit, ya berdalih-dalih untuk membenarkan dirinya sendiri. Banyak orang berdalih-dalih untuk membenarkan dirinya sendiri dengan dia mencari-cari ayat Alkitab. Nah, disitulah pembenaran demi pembenaran terjadi, dan kita ketika membaca Alkitab, kita nggak mendapatkan berkatnya. Tetapi kita dalam membaca Alkitab, akhirnya kita menjadi orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat yang munafik ini. Banyak orang membaca Alkitab adalah untuk mencari celahnya, di mana saya bisa berbuat dosa, bisa berbuat, oke lah, supaya enak dikit lah hidupnya, jangan terlalu tegang. Dia membaca Alkitab itu untuk nyaman-nyaman dirinya. Ya, dulu saya pernah cerita, saya pernah punya saudara itu yang suka datang sama saya, nungguin saya konseling ya. Tapi dia selalu mencari, nanya ayatnya di mana, buat membenarkan apa yang telah dia lakukan untuk melawan orang tuanya. Pertama saya nggak sadar, ya. Pertama saya nggak sadar, sekali, 2 kali, 3 kali, saya masih nggak sadar-sadar tuh. Setelah datang yang kesekian kali, saya baru nyadar, waduh, orang ini tuh nggak cari kebenaran loh. Orang ini mencari pembenaran atas kesalahannya dia, dan dia mencari satu ayat Alkitab, ya, untuk membenarkan bahwa ayat Alkitab berbicara begini, sehingga saya bisa memberontak dari orang tua saya. Gitu ya. Nah itu sama itu. Banyak sekali kita mencari ayat-ayat untuk kejahatan kita, ya. Kan yang penting kan, coba kalau Anda tanya konsultasi sama pendeta dalam diskusi dosa nggak dosa, kan yang penting kan nggak begini. Oh, bukan masalah yang penting nggak penting.
Alkitab itu membersihkan hati nurani kita. Nah, yang terpenting di dalam firman Tuhan adalah hati nurani kita, bukan masalah Anda mau berkelit, mau salah benar apa enggak salah, ya. Sebab yang paling penting adalah yang ada di hati kita.